Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Anak-anakku sekalian, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang, sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan itu untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan, seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dengan yang digunakan, seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dengan faktor-faktor biotik, dan gangguan terhadap salah satu faktor dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan tersebut menjadikan kerusakan lingkungan yang terkadang dalam taraf yang sudah mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan saat ini sudah menjadi isu lokal, nasional, bahkan global. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan, udara, dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena pencemaran terjadi di mana-mana, berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan tersebut sehingga akan berdampak buruk bagi manusia, seperti terjadinya wabah penyakit dan bencana alam. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan karena faktor manusia yaitu adalah penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, serta penerapan intensifikasi pertanian. Perubahan lingkungan karena faktor alam. Sadar atau tidak, lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya, bumi sangat panas sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Namun, dalam jangka waktu yang sangat lama dan berangsur-angsur, lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya bentuk kehidupan. Perubahan lingkungan terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain adalah bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Anak-anakku sekalian, apa sih yang disebut dengan pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau
Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau bahkan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurunnya kualitas lingkungan terlihat dari melemahnya fungsi atau menjadi kurang dan tidak sesuai lagi dengan kegunaannya, berkurangnya pertumbuhan serta menurunnya kemampuan reproduksi. Pada akhirnya, ada kemungkinan terjadinya kematian pada organisme hidup dalam lingkungan tersebut. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Mari kita lihat. Syarat-syarat suatu zat yang dapat disebut sebagai polutan adalah jika keberadaannya dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat atau berada pada tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan berupa limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan sifatnya, bahan pencemar dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu bahan pencemar ya yang dapat terdegradasi atau teruraikan atau biodegradable, dan bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi atau non-biodegradable. Biodegradable adalah limbah yang dapat diuraikan atau didekomposisi, baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan secara alami. Sehingga keberadaan limbah jenis ini di alam sangat membahayakan. Contohnya adalah timbal atau PB, merkuri, dan plastik. Untuk mengurangi menumpuknya sampah tersebut, maka diperlukan upaya untuk dapat menanggulangi hal tersebut, seperti proses daur ulang menjadi produk tertentu yang bermanfaat. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Kotam mengemukakan bahwa pencemaran air adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya guna perairan. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, kemudian untuk bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis. Akan tetapi, apabila air tersebut tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka air tersebut bisa dikatakan tercemar. Anak-anak sekalian, penyebab pencemaran air diantaranya adalah 1. Pembuangan limbah industri ke perairan seperti di sungai, laut, danau. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran sampai batas-batas yang sangat mengkhawatirkan. Yang kedua,
adalah pembuangan limbah rumah tangga atau limbah domestik. Sama seperti ke sungai, seperti air cucian, air kamar mandi. Nah, itu juga dapat menghasilkan pencemaran pada air. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, tidak sesuai dengan komposisinya, sehingga dapat meresap ke dalam tanah, kemudian bersatu dengan air tanah sehingga air tanah menjadi tercemar. Yang keempat adalah terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang kelima adalah penggunaan racun dan bahan peledak dalam hal menangkap ikan. Hal ini juga sangat-sangat merugikan untuk keberlangsungan makhluk hidup seperti hewan-hewan akuatik yang ada di perairan tersebut. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit atau limbah peternakan ke sungai. Dan yang terakhir adalah tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau kapal-kapal tanker ya, atau ledakan dari sumur minyak lepas pantai. Anak-anakku sekalian, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Udara di mana di dalamnya terkandung sejumlah oksigen merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik bagi manusia maupun untuk makhluk hidup yang lainnya. Udara merupakan campuran dari gas yang ada di atmosfer bumi. Itu terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% gas argon, dan 0,03% karbon dioksida. Dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan hidrogen. Udara yang dikatakan normal dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya seperti tersebut di atas dan seimbang. Sedangkan apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan ya atau juga perubahan komposisinya berubah, maka dikatakan udara tersebut sudah tercemar atau terpolusi. Adapun beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara yaitu karbon monoksida ya atau CO, kemudian nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida SO2, karbon dioksida CO2, dan ozon atau O3. Kemudian ada juga benda-benda partikulat atau PM, timah atau PB, dan hidrokarbon. Anak-anakku sekalian, akibat aktivitas perubahan manusia, udara seringkali menurun kualitasnya. Perubahan kualitas ini dapat berupa perubahan sifat-sifat fisis maupun sifat-sifat kimiawi. Perubahan kimiawi dapat berupa pengurangan maupun penambahan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam udara, yang lazim dikenal sebagai pencemaran udara. Nah, kualitas udara yang dipergunakan untuk kehidupan tergantung dari lingkungannya. Kemungkinan di suatu tempat dijumpai debu yang bertebaran di mana-mana dan berbahaya bagi kesehatan. Dengan demikian, maka suatu kota yang terpolusi oleh asap kendaraan bermotor atau angkutan umum dapat juga menimbulkan gangguan kesehatan. Pencemaran udara dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Yang dimaksud dengan pencemaran primer yaitu adalah pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, di antaranya kendaraan bermotor, aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Yang kedua adalah pencemaran sekunder, yaitu pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya,
Gabungan dari sulfur dioksida atau sulfur monoksida dan WAP air akan menghasilkan asid sulfurik. Tindak balas antara pencemar primer dengan gas terampai di atmosfer akan menghasilkan peroksid asetil nitrat atau PAN. Contohnya adalah sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik. Anak-anakku sekalian, beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya adalah yang pertama asap dari cerobong pabrik atau asap dari kendaraan bermotor atau pembakaran atau bisa juga dari kebakaran hutan dan asap rokok. Asap rokok ini dapat membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Yang kedua adalah asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom atom atau percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Yang ketiga adalah klorofluorokarbon atau yang kita kenal dengan CFC. Ini sangat terkenal sekali, yaitu apabila terjadi kebocoran dari mesin pendingin ya, seperti AC atau kulkas, ini pun dapat mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran darat atau tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Sebelum adanya kemajuan teknologi dan industri, manusia hanya membuang sampah dan limbah organik. Sampah atau limbah tersebut mudah diurai oleh mikroorganisme, sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Namun dewasa ini, perkembangan teknologi dan industri sangat pesat dan berkembang. Dan sampah serta limbah yang dibuang bukan hanya sampah organik, melainkan sampah anorganik juga. Nah, sampah-sampah organik atau anorganik tersebut sangat sukar ya, sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme, sehingga kadang-kadang memerlukan waktu yang lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Contoh sederhana sampah anorganik yaitu adalah plastik yang dapat terurai dalam waktu kurang lebih 240 tahun. Sedangkan sampah kaleng yang terbuat dari aluminium memerlukan waktu 500 tahun untuk dapat diuraikan. Nah, hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan, bukan? Baiklah, anak-anakku sekalian, menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang dimaksud dengan limbah domestik adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, atau tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau sampah organik yang mudah diurai. Sedangkan limbah industri yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula atau pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah limbah pertanian seperti pestisida atau DDT ya, dikloro, difenil, trichloroethan yang sering digunakan oleh para petani untuk memberantas hama tanaman, juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme-organisme yang lainnya. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan tentang perubahan lingkungan. Ya, tetap semangat belajar ya. Oke, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.